Desa Margodadi terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Sebuah desa yang dikelilingi hamparan persawahan dan perkebunan. Sebagian besar warganya menggantungkan hidup dari hasil bumi. Dengan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani, Margodadi hidup dalam kebersahajaan khas pedesaan. Namun di tengah perubahan iklim dan tantangan pertanian, warga mulai berinovasi. Salah satunya dengan mengembangkan peternakan kambing perah jenis Sanen. Sebuah terobosan baru yang diharapkan mampu membuka pintu kesejahteraan bagi masyarakat. Di Desa Margodadi, Lampung Selatan ini memiliki banyak potensi unggulan. Salah satunya beternak kambing perah. Dari beternak kambing perah ini tidak hanya menambah penghasilan saja, tetapi juga menjadi jalan menuju kemandirian. Inilah kisah inspiratif dari para peternak yang mencoba hal baru. Dan kisah ini dapat menginspirasi Anda. Seperti apa perjalanan saya? Mari ikuti dari Desa Margodadi. Kambing Sanen, jenis kambing perah asal Swiss yang kini menjadi harapan baru bagi warga di sini. Susu yang dihasilkannya terkenal lebih putih, lembut, dan mudah dicerna, bahkan cocok untuk balita dan lansia. Saya jadi penasaran, seperti apa ya susu yang dihasilkan kambing Sanen ini? Selamat siang, Mas. Siang. Salam kenal, Mas. Saya Yoga. Oh iya, saya Sugi. Oke, Mas Sugi. Aku ini dapat informasi dari warga sekitar. Katanya di desa ini kan ada usaha baru. Iya. Nah, kebetulan aku penasaran, makanya aku main ke kandang sini, Mas. Tapi aku pengen nanya-nanya, boleh ya? Boleh. Nah, Mas Sugi, ini kan kambing perah ya? Kambing perah gitu. Nah, kok Mas bisa tercipta usaha kambing perah ini? Idenya dari mana awalnya, Mas? Sebelumnya saya tuh bisnis di hasil bumi. Cuman karena untuk sekarang itu cuaca nggak menentu, jadi susah di hasil bumi itu sekarang. Terus saya itu putar otak mencari yang bisa menghasilkan tiap hari gitu. Makanya terinspirasilah kambing perah ini. Gitu. Kambing perah gitu ya. Tapi kan banyak nih, Mas, bisnis yang menghasilkan artinya gitu ya, selain dari hasil bumi. Sapi perah juga termasuk gitu kan. Nah kan Mas ini kan memilih kambing perah gitu. Idenya itu datang dari siapa? Apa melihat saudara dulu atau gimana, Mas, mungkin? Iya, kebetulan saudara saya yang di Jawa itu mayoritas melihara kambing perah ini semua gitu. Jadi kemarin saya main ke sana dan pulang itu terinspirasi bikin kandang seperti ini. Sudah berapa lama sih, Mas? Kalau untuk proses ini udah sekitar 1 tahun lah kurang lebih. 1 tahun? Iya, kurang lebih 1 tahun. Berarti dari berdirinya kandang ini ya? Iya, dari berdirinya kandang ini kurang lebih 1 tahun. Oke, 1 tahun. Kan Yoga ngeliat juga kandangnya rapi banget nih, bersih gitu kan. Iya. Kan Mas baru nih. Iya. Belajarnya itu gimana bisa tahu kandangnya bisa disusun seperti ini gitu kan? Ya, karena saya juga sering ke pelatihan-pelatihan untuk ternak kambing seperti ini kan nggak cuman butuh dikasih makan dan dibersihin kandangnya, kita perlu ke pelatihan-pelatihan dan jaga kebersihan kandang itu terutama kalau untuk kambing seperti ini gitu. Jadi memang punya ilmu khusus ya, artinya ya, harus belajar ya. Harus belajar terus. Mas, kan katanya Mas jadi yang pertama katanya di sini. Ya. Sebagai peternak yang mencoba hal baru, pasti ada tantangan dong. Ya ada kalau tantangannya tetap kita harus belajar terus. Kalau tantangan itu kita harus sering keluar, sering sharing-sharing sama teman yang udah dulu melihara kambing seperti ini gitu. Jadi belajar dari senior ya artinya. Ya, artinya belajar dari senior.
Mas, ini ada berapa banyak kambing sekarang yang kita punya? Untuk populasi sekarang ini baru sekitar 15 ekor lah. 15 ekor Karena ya. kan lagi masih tahap belajar juga. Gitu. Oh, tapi dari 15 ekor ini sudah masuk usia produktif semua? Udah, rata-rata udah. Baru cuman ada beberapa yang belum. Kebanyakan udah, rata-rata udah produktif semua. Nah, ini menarik nih. Tapi kan ini kan kalau ya lihat kan artinya banyaknya kambing betina ya. Iya. Kambing betina gitu kan. Nah, kalau yang di sebelah sana tuh kayaknya ada kambing jantannya itu tugasnya sebagai apa, Mas? Ya ini nanti kan setelah dia beranak itu, ya itu buat ngawinin lah. Ngawinin dia nih. Jadi dari 15 ini kita nggak perlu beli lagi gitu ya? Nggak perlu. Cukup ini nanti kan Bisa dikembangkan lagi. berkembang dia. Ya. Mas, ini kan kalau Yoga lihat memang kandangnya tuh terstruktur banget nih. Nah, Ada ukurannya dan lain sebagainya. Ini memang ada ilmunya gitu. Maksudnya ukurannya harus sekian gitu mungkin. ya kalau ngikutin standar kan harus ada ukurannya. Itu pun kayu juga harus ikutin standar lah. Oh Karena gitu. Kan kambing kayak gini tuh bisa nyundul-nyundul ini bisa patah kalau nggak kayunya nggak kualitas gitu loh, nggak pilihan. Berarti beda dengan kambing biasa gitu ya? Beda. Dia tenaganya kan Lebih kuat? ekstra lah, lebih kuat ya. Oke. Yang bikin Yoga penasaran sih Mas ya. Kira-kira nih menghabiskan modal berapa ini? Kalau untuk modal ya bisa dikatakan puluhan juta lah. Puluhan juta lah ya. Puluhan juta. Untuk kandangnya aja sudah kelihatan lah ya. Iya. Bisa dinilai sendiri lah untuk kandangnya itu. Tapi Mas kan sebagai peternak yang mencoba hal baru nih pertama deh di Desa Margodadi ini ya. Mungkin Mas punya harapan apa Mas untuk kedepannya nih? Ya kalau untuk harapan kedepannya mungkin ada perhatian khusus lah dari pemerintah daerah, khususnya yang membidangi kayak dinas-dinas peternakan itu kan bisa memperhatikan khusus untuk peternak seperti ini, karena ya alhamdulillah hasilnya emang ya lumayan lah, bisa dikatakan lumayan gitu. Okay. Jadi kita harapannya mungkin untuk warga-warga sekitar bisa juga lah bikin kandang seperti ini gitu loh. Artinya bisa memperkembangkan ekonomi Desa ini lah ya. Ya. Jadi menginspirasi peternak lainnya gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, Yoga juga penasaran Mas. Tadi kan Yoga pas kesini Mas lagi ngasih makan. Ya. Ini ngasih pakannya khusus nggak kira-kira? Kalau pakan ya biasa sih, cuman konsentrat sama daun singkong aja fermentasi. Oh. Ya. Ada treatment khusus nggak? Pemberian vitamin gitu supaya susunya meningkat? Kalau mungkin? vitamin ada, itu. Oh, ada ya. Iya, 2 minggu sekali. Kadang kita lihat aura-aura kambingnya itu nih. Jadi kalau kambingnya itu agak-agak lemes itu, pasti kita seminggu bisa 2 kali kasih vitamin. Berarti memang harus ada pemberian perhatian khusus ada ya, perhatian artinya khusus. gitu ya. Kambing seperti ini emang ekstra harusnya. Oke, Yoga sih penasaran pengen main-main lagi lihat kandangnya sambil kalau bisa sih ya nyoba ikut perah gitu. Oh, boleh. Tapi ada nggak sih yang hari ini kita bisa perah juga gitu? Ada yang sebelah sana. Ada ya. Kalau gitu kita bisa lanjut lihatnya kali Mas ya. Iya, boleh. Oke deh Mas. Jenis kambing yang dipelihara adalah kambing sanen yang dikenal sebagai penghasil susu berkualitas. Untuk menjaga kesehatannya, setiap 2 minggu sekali kambing diberi vitamin. Pakan yang diberikan setiap harinya berupa fermentasi daun singkong dan konsentrat menjadi kunci produksi yang stabil. Dengan modal tekad dan sedikit pelatihan, Sugi mencoba membangun masa depan baru. Meski masih kecil, usaha ini punya potensi besar untuk mengubah wajah ekonomi masyarakat. Oke Pak Kadus, Yoga kan sudah lihat-lihat nih bahwa ini kan ada usaha baru di dusun ini Pak ya. Ya. Artinya ini menjadi hal baru di peternak gitu kan, karena Betul. kambing perah gitu ya. Ah. Nah, menurut Bapak ini pandangannya seperti apa sih Pak melihat peternakan kambing perah ini Pak? Cukup bagus sekali karena ini baru ada satu ini ya. Ini kan dari segi ekonomi meningkatkan taraf pemeliharanya. Kemudian dari segi kesehatan juga untuk yang minum ini kan cukup bagus nanti untuk kesehatan badan, untuk sehat-sehat itu loh.
Artinya lahir manfaat juga untuk masyarakat sekitar. Oh iya, ya sangat manfaat sekali. Oke. Nah, untuk sampai saat ini Pak, apakah ada kelompok usaha ini Pak? Untuk di Margodadi tepatnya di dusun satu ini baru satu ini. Baru pertama ini Baru berarti satu ini ya pertama ini. Jadi untuk kelompok yang lain belum. Tapi kalau untuk kelompok peternak sudah ada di sini ya? Sudah ada. Kemudian saya membina juga di kelompok sapi. Itu kalau dari pemerintah sudah terus itu ada kami sudah ada keterikatan. Jadi dari pemerintah juga memberikan bantuan kepada kami. Itu sudah kalau di sapi. Cuma kambing itu belum ada. Karena baru pertama kali baru ya? pertama ini. Oke, Pak, ini kan selaku kepala dusun ya. Mungkin Bapak ada bentuk dorongan atau support nih karena usaha baru ini seperti apa Pak? Karena ini cukup menjanjikan di segi ekonomi, tentunya kami selaku perangkat desa, kepala dusun sangat mendukung sekali kepada warga yang ingin beternak kambing Itawa tentunya. Gitu ya. Karena kalau misal dari kelompok sapi tadi sudah banyak gitu ya. Sudah banyak. Artinya kalau misal punya harapan dorongan untuk usaha ini, apa bentuknya nih Pak? Ya, yang kami butuhkan adalah nanti soundingan dari pemerintah daerah, dari kabupaten atau provinsi untuk kiranya dapat turun melihat kondisi kami dan memberikan support ataupun bantuan kepada kami tentunya karena permodalannya cukup lumayan ini. Oke Pak, kalau untuk harapan Pak, mungkin apakah nanti usaha ini berjalan hingga menghidupi ekonomi pedesaan ini ya? Tidak hanya di dusun Bapak gitu ya? Ya harapannya nanti setelah ini berkembang di dusun kami, temannya dusun satu, bisa nanti berkembang lagi ke dusun-dusun lain. Karena di desa Margodadi ini ada 5 dusun, dan ini baru pertama kali tepatnya di dusun satu ini. Baru pertama dan memiliki potensi yang cukup luar biasa artinya Pak ya? Lumayan ini nanti pokoknya. Oke, terima kasih banyak Pak Kadus kalau gitu. Sebelum diperah, kambing selain ini dibersihkan dulu kandangnya. Bagian ambingnya juga dilap dengan air hangat agar higienis. Nah, setelah siap, proses pemerahan dilakukan dengan tangan, bukan ditarik, tapi dipijit perlahan dari pangkal menuju ujung puting. Cara ini membuat kambing lebih nyaman dan susu keluar dengan maksimal. Sih Mbak. Iya. Yoga penasaran sih, pengen lihat langsung proses merah kambingnya nih. Prosesnya gitu aja sebenarnya ya? Iya, yang penting tangannya bersih aja. Oh, harus cuci tangan dulu sih tadi ya? Jangan sampai kena tangan. Oh, gitu. Karena kan harus steril ya, Mas. Untuk ya. menjaga steril ya? Iya. Kalau bisa jangan ada bulu juga yang Yang ikut. masuk di satu gitu ya? Setelah masukin dalam sini ya wadahnya? Iya, Ya? ini udah. Coba. Yoga penasaran sih, pengen nyobain. Oh, boleh. Ini proses merahnya itu cuman ditarik gitu atau gimana, Mbak? Agak ditekan aja Mas, jangan ditarik. Oh, nggak usah ditarik ya? Jadi yang ini. Oh, yang ini? Oke. Jempol emas di sini, yang 4 di ini putingnya. Oh, gini? Jadi nanti Gini ya? dipencet aja langsung gitu. Nah. Oh, gitu ya? Iya. Agak susah. Tentu nggak segampang ini, bayangkan Iya, ya. harus ada inilah tekniknya. Oke. Ini kalau misalnya satu kambing ini bisa menghasilkan berapa liter, Mbak? Biasanya bisa sampai 2 liter sih, Mas. Oh, Kita 2 kan liter ngambil susunya ini di pagi sama sore hari. Oh, harus 2 kali Iya, ya? Oke deh, kayaknya udah cukup iya, kayaknya ya. udah nggak ada. Nah, sekarang kita turun sebentar. Saya mau ngobrol lebih banyak sama Mbak yang tiap hari memerah susu kambing-kambing ini. Jadi lumayan banyak juga hasilnya ya? Iya, lumayan. Satu kambing ya. Sekambing Iya. segini Mbak ya? Iya.
Ini 1 belum liter. sore ya? Belum sore ya? Belum, biasanya kalau sore lebih banyak lagi. Oh, gitu. Karena kan ini udah agak siang. Biasanya kalau pagi itu pagi banget. Sekitar 6:30 itu. 6:30 ya? Mm-mm. Berarti kalau misalnya sudah ditambah makan siang gitu ya, makin Iya, banyak ya? heeh. Tapi juga penasaran sih Mbak, sebenarnya kalau misalnya maksimalnya untuk satu kambing itu bisa berapa liter sih hasilnya? Kalau punya kita ya, punya kami ini Mhm. kambingnya 2 liter sih Mas. Bisa 2 literan ya Satu gitu ya. kambingnya. Terus untuk apa ya, bisa dikatakan dalam proses pemerahan itu mungkin supaya maksimal, itu seperti apa Pak? Ada treatment khusus nggak kira-kira untuk pembersihan kandang atau pemberian pakannya gitu pas di pagi? Sebenarnya kalau untuk hasil susunya itu pengaruhnya ke makan sih Mas, makan. Jadi kita kalau misalnya susunya banyak itu kita pakai pakan yang bagus gitu. Bagus gitu ya. Untuk makannya sendiri itu berapa kali Mbak dalam satu hari? Kalau kami 1 hari itu 2 kali, pagi sama sore hari itu harus on time. Jadi jam 6:30 itu udah harus makan, terus sorenya nanti jam 5. Jam 5 ya? Berarti sebelum diperah ya? Iya, sebelum diperah itu kita bersihin dulu kandangnya. Jadi kandangnya itu setiap hari, setiap mau diperah itu dibersihin dulu. Dibersihkan disapu, dulu gitu ya. Jadi kita mengutamakan kebersihan dulu sih Mas di kandang. Jadi supaya mungkin nyaman juga kali ya, Iya, beda ya gitu ya kambingnya ya. Terus untuk Mbak, aku penasaran nih, sebenarnya kan kalau untuk susu etawa ini pertama nih di sini gitu ya. Iya. Banyak manfaatnya nggak untuk masyarakat sekitar ini kalau udah minum susu ini Mbak? Untuk sementara ini banyak banget sih Mas, terutama untuk lansia-lansia, terus juga untuk anak-anak, untuk mohon maaf orang yang masih sakit gitu. Banyak banget yang pesen di kami khususnya untuk obat. Obat ya. Nah, Yoga penasaran. Ini kan udah berhasil kita perah nih. Kita kan udah cukup banyak juga. Iya. Yang Yoga bikin penasaran tuh proses apa kira-kira abis ini nih? Setelah dipersini kan nanti ada prosesnya disaring dulu. Oh, disaring lagi gitu ya? Disaring dulu biar apa ya, kayak mungkin nanti ada bulu-bulu atau kotoran-kotoran lainnya kan. Oh, yang ikut masuk gitu ya? Ikut masuk, nanti disaring. Setelah itu nanti proses namanya pasteurisasi. Pasturisasi. Pasteurisasi itu pemanasan susu dengan suhu tertentu. Jadi kita pakainya di antara suhu 72 derajat sampai 85 derajat kan. Tapi kita pakainya di antara 72 sampai 75 derajat. Gitu ya? Iya. Boleh nggak sih Yoga lebih lanjut kita ngeliat prosesnya kayak mana? Oh, boleh banget. Boleh ya? Berarti kalau gitu langsung kita lihat prosesnya ya? Oke deh, terima kasih Pak ya. Iya. Nah, susu segar yang baru saja diperah ini belum bisa langsung diminum. Agar aman dan tahan lebih lama, susu kambing Sanen harus melalui proses yang namanya pasteurisasi atau pemanasan dengan suhu terkontrol. Yuk kita ikut ke dapur untuk lihat bagaimana prosesnya. Langsung aja masuk ke sini. Kami mempasteurisasi susunya. Jadi ini lagi proses menyeterilkan botol-botolnya pakai air anget. Oh, pakai air hangat Iya. supaya bersih gitu ya? Iya. Setelah diperah, susu kambing Sanen disaring terlebih dahulu. Proses penyaringan ini bertujuan menghilangkan kotoran atau bulu halus yang mungkin ikut terbawa saat pemerahan. Selanjutnya susu difaktorisasi. Susu dipanaskan pada suhu 72 hingga 75 derajat Celcius. Setelah panas sudah mencapai yang diinginkan, kemudian susu didiamkan sekitar 15 detik. Proses ini penting untuk membunuh bakteri berbahaya, sekaligus menjaga kandungan gizi dan rasa tetap terjaga. Setelah dipanaskan, susu segar didinginkan dengan merendam wadahnya dalam air es. Proses ini agar rasa dan nutrisinya tetap terjaga. Ini udah sampai tahap akhir berarti Mbak ya? Iya, setelah ini langsung proses Packing aja ya? Oh, berarti sudah bisa dicicip? Boleh ya? Ya guys, sebenarnya penasaran nih. Karena pertama kali nyobain susu kambing ya.
Ya rasa susu sih sebenarnya umumnya ya. Yang tadinya kalau saya kepikiran ada rasa aroma-aroma bau kambingnya itu, tapi ini ternyata enggak juga sih. Segar sih. Begitu suhu turun, susu dikemas dalam botol steril agar aman hingga sampai ke tangan konsumen. Dari kandang hingga ke kemasan, semua dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan kualitas demi menghadirkan susu kambing Sanen yang segar dan bernutrisi. Assalamualaikum. Salam. Mau beli susu, Mbak? Iya, Bu. Boleh. Ibu udah sering berarti Bu beli susu? Sering. Berarti ini pelanggan tetapnya nih, Mbak ya? Iya, langganan. Kok sering kok? Emang udah ngerasain khasiatnya belum nih? Lumayan, alhamdulillah. Terasa khasiatnya. Udah terasa ya? Ini udah sering banget langganannya. Iya. Ini setiap hari belinya Bu? Iya, Enggak lah. kadang 2 hari sekali. Oh kan 2 hari sekali? Iya. Kalau Setahun. oh Sekali dia 3 botol, 4 botol gitu. Habis baru kesini lagi. ya udah sekarang mau beli berapa banyak nih? 3 aja lah. Mak itu berapa? 2 aja. 5 berarti. Tuh teman-teman itu 3 lah. 3, Saya banyak 4. 4. Berarti langsung habis dong di bawah. Karena sudah terbukti manfaatnya banyak sekali ya. Oke, 2 silakan Ibu. Oh diplastikin. Nanti nggak bisa bawa kalau diplastikin ya? Iya. Oke, tak plastikin dulu. Ya. Terima kasih. Oke, Ibu tadi 3 ya? Iya. Karena nggak cuma saya aja yang minum, semua yang di rumah minum, satu keluarga. Jadi anak saya yang kecil aja, mau dibenerin. Suka ya Bu ya? Suka banget. Ibu tadi 2 juga? 3. 3, oke 3. Oke 3. Ibu tadi? 4. Oke, 4. Hari ini spesial Bu karena saya langsung meres. Jadi kalau setiap hari panennya udah banyak yang nunggu ya Mbak ya? Iya, setelah saya masak ini biasanya kan saya posting itu di sosial media. Belum jadi posting aja udah langsung pada datang habis duluan. Di depan udah banyak yang ngantri tadi. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Mbak ya. Hari ini sih udah full banget ngajarin, ngasih ilmu tentang kambing perah ini pasti. Iya. Jadi dikasih kesempatan nyicipin juga tadi ini. Makasih banyak nih Mbak. Iya. Dari tetes susu kambing lahir sebuah harapan. Dari sebuah dusun kecil lahir sebuah inspirasi besar. Semoga kisah ini menginspirasi Anda. Saya Yoga Guntur pamit undur diri. Sampai jumpa di inspirasi tadi berikutnya.